merendahkan walaupun bukan gue. Nih netizen di komen abis ini ngata-ngatain gue, ini bukan gue yang ngomong gitu, itu abang gue. Tapi ya itu tetap salah. No setting intinya. No setting. No setting, nggak ada kayak kita gimmick, kita ngomongin ini nanti, nggak ada. Tapi gue take down juga bukan gue take down karena gue takut. Gue take down karena gue menghargai. Kayak oh enggak, gue gak mau ada video ini yang seenggaknya kalaupun udah ada klip ya udah. Tapi kalau gue masih ada main videonya di YouTube gue, berarti kan gue ngedukung statement itu. Tapi kelanjutannya gimana sekarang Bu, itu laporannya? Nggak, belum tahu sih. Iya. Belum tahu. Sudah ada komunikasi kah? Sama Zize-nya udah aku udah minta maaf gitu-gitu. Dia bilang ya oh lebih hati-hati, harusnya lebih hati-hati kalau kayak gitu-gitu. Aku ada kesempatan, aku mau bertemu dengan Pak Andre, Mbak Jiza, Mas Arkan. Tapi anak ibu yang pertama itu akan ikut? Iya, aku akan ajak semua anak-anak aku untuk minta maaf. Otomatis kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Gentle ya? Iya, dan aku ibunya, aku akuin anak-anakku salah. Maka itu aku minta maaf sekali lagi sama Pak Andre. Kalau ada kesempatan untuk bertemu, aku mau bertemu. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Sudah ada Bunda Putri dan Mas Jana. Big Mo, a.k.a. Big Mo ya? Big Mo, nice guy Mo. Nice guy Mo, Jana. Nama lu keren sih, Jana. Itu nama surga kan Bu? Iya, Muhammad Jana Husnul Khuluq Putra Nasihan. Masya Allah, Kena tabarakallah. doxing tuh. Enggak, Ketahuan nih papanya yang tahu. Di doxing itu Bun, Papanya jangan yang- nyebut nama full Bun. Yang kasih nama. Hanya namanya Big Mo Bun. Ya, Kita nggak apa-apa. mungkin namanya jadi jangan full name Enggak itu. apa-apa, kan bagus namanya surga. Ya bagus Bun. Supaya masuk surga maksudnya. Amin, Iya, amin, 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 amin. amin. Itu salah satu ketakutan belakangan ini nih. Mulai mikirin akhirat gue. Oh mulai. Nah, Jujur ya. Tapi katanya manusia itu harus kena masalah dulu baru kita Betul. banyak berubah. Setuju nggak kalau Big Mo? Setuju. Tapi masalah gue masalah dunianya udah banyak gitu, makanya gue bisa di titik ini. Masalah miskin, rasa miskin tuh. Masalah perut kelaparan. Kayak menurut Bang Atta waktu awal-awal grinding karir ya. Bang Atta nih tipe orang yang naik gunung biar ngelihat dunia atau naik gunung biar dilihat dunia. Karena gue tipe yang sekarang jujur aja gue naik gunung naklukin dunia biar dunia ngeliat gue, bukan karena gue pengen ngeliat dunia. Ngerti gak sih bedanya orangnya? Oh. Karena orang yang kayak gini nih, misalnya kayak orang kayak Timothy pasti pernah diremehin gitu, pernah diremehin, habis itu lu lihat ya gini. Iya, Tapi kan ada iya, orang iya. juga yang ya udah lepas aja, gue mau niat enjoy dunia aja gitu. Tapi kalau yang Big Mo lihat kan sekarang era streaming nih. Era streaming. Kenapa lu tiba-tiba gue pengen jadi streamer? Gue gak pengen jadi streamer sih. Awalnya tuh gue setahun tuh bikin TikTok nge-review makanan doang, nge-review apapun sih. Bisa kayak gue nge-review tempat duduk, nge-review bangku, nge-review toilet, nge-review buang sampah. Gue kayak apapun demi duit. When there is duit, I do it gitu kan. Oh. Nah, oke. habis itu nggak kurang nih, duitnya kurang nih, cuma ngarepin endorsean lah apalah. Habis itu ada momen di mana mantan gue, cewek gue, itu dia bilang ke gue, Bi kayaknya aku mau produk jadi aja. Sedih gak sebagai cowok dengar kayak gitu? Bi aku mau produk jadi aja. Itu gue duduk langsung gue taruh HP, gue nge-live 8 jam. Gue nge-live 8 jam gak tau mau ngomongin apa, tiba-tiba lucu. Terus gue jarang banget di hidup tuh setelah kita ngelakuin something kita ngerasa nih panggilan gue di sini nih. Nah itu waktu hari pertama streaming aku pencet end stream. Nah ini gue banget gitu end stream. Terus gue pinjol 70 juta beli PC, kita all in aja. Lu sampai pinjol lu? Iya, gue 2 minggu pertama tuh bikin nge-live di TikTok ya, nge-live di TikTok itu langsung lumayan cuan, langsung 5 juta per hari lah, 5 juta 7 juta per hari. Maksudnya lu dari 0 ke 5 juta per hari kan nyayur banget. Terus tuh mikir kayak agak tamak nih kan, aduh 5 juta doang nih. Kita beli PC 70 juta, kita pinjolin kamera semua, kita setup PC. Gitu, jadi awal jadi streaming. Nah, kenapa streaming bakal gede banget? Apalagi di Indonesia ya.
Karena semuanya kan siklus gitu kan. Sekarang lagi dulu vlog, sekarang podcast. Dulu long form, sekarang short form. Nah, kenapa TV udah mulai nggak laku? Karena menurut gue itu terlalu scripted gitu. Orang sekarang lebih suka yang authentic, natural, yang mereka lihat, yang mereka dapat, nggak setting-settingan, no gimmick-gimmickan. Apakah gimmick gue banyak? Tapi gimmick gue tuh yang gue lakuin tuh beneran, itu kenyataannya kayak gitu. Sama gue interaksi sama nyokap beneran kayak gitu. Berarti Beneran yang akhir-akhir ini kayak viral dan lain-lain itu part of gimmick lo gitu. Itu no setting intinya. No setting. No setting, nggak ada kayak kita gimmick, kita ngomongin ini nanti nggak ada. Oh, tapi ceplos-ceplosnya berarti Ceplos-ceplosnya ya natural aja, otentik natural. aja. Tapi kadang-kadang lu ngerasa kayak bahaya nggak apa yang lu lakuin kayak dari ceplos-ceplosnya dan Bahaya. lain-lain? Nah tapi kan orang kayak menurut gue orang sukses tuh psikisnya mesti kena kan. Nah gue ngeliat ini bahaya, tapi gue mikir lu sepinter apa kalau lu nggak bisa manuver pemilihan kata lu dalam 1 detik itu biar lu nggak blunder, ngerti nggak? Nah abang gue itu stupid, emang intinya dia stupid aja, makanya kayak gitu. Nah Gak gitu juga. gitu juga. Ya gitu. Sedangkan gue tuh gue ngerasa Anak bunda itu. kalau gue streaming tuh gue mesti milih kata, kan pemilihan kata cepat, topik nggak boleh, ada yang nggak boleh disentuh, ada yang boleh disentuh, mau ngomongin hal selalu generalisir. Ya itu challenge buat diri gue sih, gue suka banget prosesnya aja. Tapi kalau mama sendiri setuju nggak sih sebenarnya Big Mo jadi streamer? Aku sih dukung. Awalnya aku nggak tahu, jujur nggak tahu. Tiba-tiba Daus suatu hari kirimin videonya. Terus aku bilang apaan nih? Gitu. Terus enak bun, ntar jadi terkenal. Idih, aku bilang gitu. Yang ngirimin abangnya. Abangnya. Mau minta duit itu. Terus dia itu Gimana? Mau minta duit itu minta duit. akhirnya Minta duit. aku senang dong. Aku senang. Jana, ya udah deh, bodo amat. Yang penting hati-hati. Aku bilang hati-hati. Udah itu aja. Nah ini pelajaran buat anak-anak kecil di sana ketika lu ngejar mimpi lu. Ini makanya gue bilang butuh kunci mercy dulu. Karena orang-orang tua tuh nggak bakal paham gitu. Orang tua mikirnya kita ngapain jadi badut depan kamera. Tapi kita bisa lakuin hal yang sama. Kalau udah punya mercy, pasti orang tua siap jalan gitu. Enggak. Sekarang bilangnya enggak. Oh, enggak berarti. Nggak, pokoknya intinya mesti ada hasilnya dulu kalau orang tua. Jadi nggak usah minta izin orang tua, langsung aja lakuin dulu. Kalau menurut lo bener ya gitu. Tapi harus lakuinnya juga yang benar-benar. Kalau yang nggak benar kan ngeri juga. Harus yang halal. Itu. Jadi menurut Bunda Big Mo harus jadi streamer yang kayak gimana? Streamer yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak muda di Indonesia, bukan yang buruk. Karena kan itu nanti impactnya ke aku juga. Aku kan juga punya teman, punya sosial, aku kemana-mana. Jadi jangan nanti teman-teman aku ngelihat aku juga salah, gitu, menilai aku salah. Tapi dari anak-anak Bunda, berarti Jana sekarang yang udah bawain kunci mercy ke orang tua. Kunci mercy-nya belum, tapi ya cipratan-cipratan dikit dulu lah. Asik. Dikit dulu. Baru dikasih motor. Oh udah dapat motor Bunda. Itu hasil streaming. Itu enggak dikasih sama viewers. Jadi kalau dari streaming ini banget itu orang yang suka banget, yang nggak suka tuh nggak suka banget. Nggak ada abu-abunya nih, hitam putih. Nah jadi banyak di hidup gue nih, ini kayak semua yang gue pakai hari ini dikasih viewers. Semuanya? Semua, jam tangan lah, sendal, apa semua dikasih viewers. Gue naik private jet, viewers. Viewers ngasih private jet? Bukan dikasih private jet. Maksudnya naik private jet? Iya. Ke Jepang 10 hari viewers. Gratis. Maksudnya mereka beliin tiket? Iya, mereka kayak patungan gitu? Enggak, gratis 000. Gue misalnya ada hari-hari waktu gue ngerintis, gue gak bisa makan, gue nyalain kamera, gue bilang aduh Cep, jujur perut lapar nih, GoFoodin dong. GoFood. Banyak yang GoFoodin? Iya. Nah apakah itu memalukan? Iya, tapi itu proses gue, dan gue masa aku malu sama proses aku nggak malu. Tapi anaknya itu salah satu benefit streaming, fanbase cult akarnya tuh dalam gitu ke psikis viewers lu. Berarti kamu yang sampai nggak bisa makan itu benar terjadi ya? Beneran terjadi. Tapi katanya basically kamu dari orang tua kan dulu kerjanya juga bagus, bapak ibu juga bagus. Terus kuliahnya di luar negeri juga. Ya, sebenarnya sih enggak yang lapar-lapar banget kali Jan. Suka ada tersendat lah. Kayak bayar uang kuliah gitu. Enggak yang lapar gitu, enggak. Ya telat-telat sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu.
besok ada lagi. Ya masa makan seminggu telat seminggu mati. Nggak ada telat makan seminggu mati. Ya. Tersendat. Gimana Istirahat sakit hati dulu, gua. istirahat dulu perutnya ntar baru transfer lagi kan Oh, gitu. itu di mana? Pas di luar negeri. Enggak di Purwokerto. Aku bilang Bun Jana lapar. Ya Allah makan malamnya apa ya Bun Jana lapar. Udah tidur dulu aja nak. Nggak masa makan malam tidur gimana gua nggak gila. Nggak bisa gua kayak gitu. Makan malam tidur. Iya, Gue ceritanya tuh merinding gue. Emang kebetulan lagi nggak ada kan Iya, aku udah bener nggak juga. kerja waktu Jana. Iya. Itu umur berapa? Tuh kuliah. Umur Kuliah. 19. Enggak. 2 tahun yang lalu lah, setahun yang lalu lah. 21 berarti. 22 ya, 21, 22 ya. 21, 22. Oh, tapi kenapa nggak kerja aja, Bro? Nah itu makanya jadi TikToker. Oh, dari Makanya situ TikToker, kepikir iya. gua harus ngapain nih Iya, dari gitu. situ. Terus Tapi lapar. jujur sebenarnya sih, ini aku kasih tahu banget. Aku sih ada duit, tapi aku mau kasih tahu, lu harus ngerasain susah juga gitu loh. That's right, Bro. That's right, makanya That's gue right. Itu aku makasih banget. Aku setrap dulu nggak kasih duit, ntar kasih lagi. Aku setrap dulu, gitu. Mungkin kamu bisa jadi streamer Iya. kayak sekarang gara-gara didikan itu. Kalau dikasih terus enak Aku dong. anak yang paling gak dimanjain dari keluarga. Iya. Aku anak bawang, anak kambing hitamnya, Enggak anak lah. bawang, anak Enggak. yang ini. Pokoknya enggak. Karena aku belajar dari bapakku. Kan kalau orang Padang dulu enggak, kalau minta enggak harus langsung dikasih. Iya. Tunggu dulu. Gitu. Benar. Tunggu. Kerasa banget lagi, Bro. Nah. Orang tua aku juga Kayak sama Papa, juga. Rio kan udah ini pakai giwang dong, Pak. Ya udah iya. Iyanya tuh ya udah iya, tapi nanti seminggu 2 minggu tahu-tahu ada. Gitu loh, enggak langsung nih. Enggak. Nah, aku juga gitu. Aku pokoknya didikan aku Jana sama Daus aku didik ala aku. Ada Padang. Lo harus jadi laki-laki. Lo harus bisa tidur di ubin. Lo harus bisa nggak makan. Nah kayak gitu. Karena aku juga kan dididik bapakku keras. Aku dididik yang benar-benar nomor 17 saja aku udah kerja, udah cari duit gitu loh. Bukan karena susah ya. Karena ya itu papaku mau aku mandiri dan alhamdulillah aku mandiri. Padang banget tuh. Iya, Padang banget. Gimana Jana kayaknya ada mau meluapkan sesuatu. Enggak benar enggak ini, tapi kan waktu kita ngerasain itu sebagai anak kan pasti ngerasain kok jahat banget, kok ngeselin gitu. Tapi ya sekarang ngerasa kalau nggak kayak gitu nggak bakal ada lapar, Ya. nggak lapar ya nggak bakal kerja. Jadi menurutmu kamu itu perintis atau pewaris? Perintis parah, gue pinjol 200 juta nggak perintis parah sih dari nol. Dari nol. Aset terbesar aku mungkin karena beruntung aja pernah tinggal di Amerika, jadi mungkin mindset, artikulasi kata-kata, bisa bahasa Inggris juga, itu selling point juga. Tapi itu doang asetnya, paling cuma bahasa Inggris sama dulu nge-gym, tapi kan semua orang bisa nge-gym. Mungkin aset yang orang lain nggak bisa dapetin tinggal di Amerikanya itu beruntung, itu tangan Tuhan tuh. Itu tangan Tuhan. Iya. Jadi nge-gym dulu tapi biaya sendiri atau dibiayain orang tua? Nge-gym itu biaya cewek, jujur. Jadi metanya tuh Mas Atta sekarang tuh adalah pacaran sama cewek kaya. Ya. Jadi level terganteng cowok adalah ketika lu macarin cewek yang lebih kaya dari lu. Karena artinya nih cewek nggak ada material gain buat sama lo. Berarti emang pure karena senang aja sama lo. Dan lu sebagai cowok mesti muterin otak cara nyenengin nih cewek tanpa duit. Itu kan berarti pure ganteng gitu. Antara lucu, antara keren, antara ya apa, nggak tahu, ada selling pointnya pasti. Jadi cewek-cewek, gue dikirimin malaikat di hidup tuh banyak lah. Dari segi teman-teman gue malaikat kehidupan, misalnya gue nggak bisa tinggal di mana, gue numpang rumah cewek 3 bulan atau numpang rumah teman 3 bulan. Boleh itu sebenarnya. Ya nggak tahu diri sebenarnya, tapi gimana masa daripada homeless gitu. Mama nggak bidadari juga. Bunda bidadari lah. Bunda, kalau nggak ada bunda kan gue nggak pengen kerja sekeras ini. Tapi kan namanya anak cowok emang harus dilepas aja Harus tuh. dilepas. Lepas ke laut, lu belajar renang sendiri, belajar bangun kapal sendiri. Lagi Padang. Iya.
aku juga nggak dikasih jajan dari SD, jadi harus jualan dulu di sekolah. Duit dari jualannya baru itu baru jajanmu. Jadi kita pagi-pagi bangun jam 4, bikin dulu roti buat dijual. Nah itu berarti duit jajan kita. Besok selebihnya buat modal beli lagi rotinya buat besoknya jualan lagi. Kayak tadi Jana bilang, udah malam tidur. Waktu itu Jana tinggal sama aku, dia bangunin aku, Bun lapar, tidur. Aku gitu aja, tidur. Padahal duit ada, tidur. Besok makan sengaja. Makan malamnya tidur. Suruh tidur. Wah. Tidur. Nggak ada makan. Udah makan 2 kali, mau berapa kali makan. Malah aku marah-marahin. Terus udah dia ngedumel sendiri, terus dia tidur. Sama papa kamu dikasih uang gitu? Dulu sempat tapi karena papa lagi kena musibah jadi nggak bisa reliable lah, nggak bisa, mungkin nggak on time atau expect sekian tapi ditransfer sekian gitu. Jadi mulai kapan ya, 2 tahun yang lalu aku mulai sadar kayak paling nggak enak banget itu berharap sama orang lain gitu. Makanya aku bingung nih, abang aku umur 25 kok masih kayak Bun transfer dong. Nggak enak banget rasanya, kayak nggak enak rasanya, nggak kayak cowok belum 25 gak bakal itu. Tapi kalau papanya sih tanggung jawab. Wah, tanggung jawab banget. Tanggung jawab banget sebagai bapak ya. Kalaupun sudah punya keluarga lagi, tapi bertanggung jawab. Aku akuin itu. Even ke aku juga, dia bertanggung jawab. Papa juga Superman itu, ngeliatin kebijaksanaannya dapetnya dari dia tuh. Iya. Shout out papa. Nanti kalau bapaknya ini ya, kita ajak ke Bang Atta. Orangnya ini banget. Tapi nggak pernah nongol ya di mana-mana, di streamingmu juga nggak pernah ya? Nggak pernah, karena ya lagi di pesantren Bang Atta. Dibikin AI, dibikin namanya dituin. Tapi kamu nggak apa-apa ya dengan itu ya? Nggak apa-apa, karena itu cuma jadi peluru. Kalau aku nganggep itu peluru. Kalau aku udah imbris, aku udah bilang chat nih, suatu hari kalaupun aku gede bakal diviralin, karena ini menurut mereka ini aib, tapi menurut aku ini bukan aib, karena ini tetap papa aku dan aku bangga sama papa aku. Dia tetap Superman aku, udah. Jadi mereka tuh udah kayak aduh ini nggak bisa, nggak nyakitin nih orang lagi. Jadi mereka bercandain aja, ya udah. Sampai sekarang berarti masih idola kamu bapakmu? Masih Superman pertama kalau pasti papa lah di hidup cowok kan. Apalagi di hidup anak cewek juga kayaknya cinta pertamanya papa ya. Papa juga. Duh, jadi pengen punya anak nih. Jadi Big Mo udah mau punya anak nih, Mah. Nggak apa-apa. Mama setuju nggak? Ya nggak apa-apa kalau memang bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Ini pertanyaan menarik nih. Jadi sebagai influencer kan kita nggak pernah tahu duit kita, kalau belum ada bisnis kan duitnya nggak stabil lah. Maksudnya nggak pernah tahu berapa. Bang Ate waktu itu pede nikahin ke Aurel itu waktu income Bang Ate berapa atau kisaran berapa? Karena pertanyaan aku sering nanyain ini ke cewek, uang bulanan lo mesti berapa, gini-gini. Ada yang bilang justru semakin cantik bilangnya 15 juta. Ada cewek bilangnya 1M sebulan. Hah? Ada 1M? Satu semua bisa dibilang apa? Iya, ada juga sih emang. Itu baru bisa hidup lah di Jakarta. 1M sebulan. Kalau dulu aku itu prinsipnya kalau nikah yang penting aku yakin sama diriku, aku yakin terus aku bakal nikah. Nggak harus ada patokan aku harus punya penghasilan sekian baru nikah, aku harus punya ini dulu baru nikah, aku punya begini. Tapi buat ada di titik itu yang kayak enggak, aku cuma mesti yakin, itu duitnya berarti mesti udah cukup dulu kan. Nggak mungkin lah duit nggak cukup mesti nggak modal yakin. Karena aku belajarnya dari orang tuaku, dia nikahnya dari modal yakin. Dia sampai waktu itu dia kayak maharnya gitu, kul wallahu ahad 3 kali, bahkan nggak ada duit, nggak ada apa. Terus nikahnya di masjid. Bukan sendiri lagi, bareng-bareng gitu sama orang. Nah aku yakin, tapi kok dia umur pernikahannya bisa kayak sekarang berarti udah lebih dari 30 tahun. Terus bisa bangun bisnis bareng-bareng, bisa sukses bareng-bareng, bisa sesolid itu, bisa dia mau ke negara mana aja sekarang, alhamdulillah dia bisa lakuin dari duitnya dikit sampai banyak, terus dia bisa kayak ngatur visi misinya bareng-bareng. Jadi di situ aku yakin, gara-gara aku ngelihat example. Dan aku lihat ada orang yang udah punya cukup juga segala macam cukup, habis itu cerai, pisah, ini. Jadi aku ngerasa berarti nggak semua pernikahan itu harus tunggu kita udah cukup baru kita nikah, atau kalau kita punya sekian. Karena menurutku cewek pun sama kayak cowok, karena kita masih manusia, kita ngerasa nggak puas-puas.
Punya sepeda pengen punya motor, punya motor pengen punya mobil, punya mobil punya sport car pengen punya helikopter, helikopter pengen punya private jet, private jet pengen punya. Kita nggak habis-habis. Cewek juga gitu. Ada yang cewek dikasih 5 juta pengen 10 juta, 10 juta pengen 30. Nunjuk mamanya katanya. Pengen 50 pengen 100. Enggak lah kalau aku Itu hidup kan. Kamu setuju nggak kalau orang itu nggak akan puas-puas gitu? Setuju. Hidup nggak akan puas sih. Tapi angka aku sih 10M sebulan sih. Aku nikahin cewek kalau udah 10M sebulan. 10M sebulan? Iya. 10M sebulan baru pede lah nikahin cewek. Karena kalau kayak gitu ya harusnya kerja lagi aja dulu. Tapi kan tadi kan kamu udah bilang influencer itu nggak pasti. Kadang kita bisa bulan ini berapa, bulan depan berapa, bisa gede banget, bisa kecil. Kan sebenarnya kita yang harus jago gimana dari duit yang penghasilan kita punya, kita investnya kemana, tabungannya kemana, ininya kemana. Karena jadi influencer sama jadi pengusaha tuh mirip. Sama-sama nggak tahu nasibnya kita ke depan kayak gimana. Kita cuma model mentalitas. Kita nggak tahu. Makanya aku kalau ketemu teman-teman influencer, aku saranin dia punya side business juga. Karena kan nggak tahu influencer sampai mana. Tapi kan kalau kita punya usaha, punya ini, kita ada source of income-nya nggak dari satu keran gitu. Tapi nggak tahu kalau Big Mo, kamu planningnya duitnya emang 10M itu dari streaming semua atau dari? Kalau sekarang sih enggak, udah pasti dari bisnis, tapi nanti sih mulai bisnisnya nanti aku mau gedein streaming aku dulu. Ya mau jadi streamer nomor 1 dulu, karena kalau udah ada audiensnya nih jualin tisu aja aku ke mereka juga bisa gitu kan, ibaratnya bercanda ya, gue gak mungkin scam viewers gue. Tapi yang paling menginspirasimu siapa dulu jadi streamer? Jadi streamer, sering nonton streamer luar, tapi lebih ke mengubah mindset adalah Andrew Tate sih. Andrew Tate? Iya sih, itu orang ngubah hidup aku parah. Tapi dia bukan streamer kan? Dia bukan streamer, tapi kan mindset dia bisa diaplikasiin kayak apapun, mau atlet, streamer, youtuber, pengusaha. Emang pada faktanya adalah mesti kerja keras, dan yang sakit, yang pahit, most of the time adalah jawabannya. Jadi selalu jangan pilih rute yang gampang lah. Gitu. Itu bisa diterapin juga ke streaming, karena sebenarnya bisa diduitin lebih gampang atau apa. Tapi vibes-nya nanti kerasa aneh viewers lo. Ketika lo ngerasa ini orang duit doang nih gitu, itu kerasa tuh. Emang dalam sekali streamer kamu bisa dapat penghasilan berapa? Aduh. Ya cukup lah. Tapi 2 digit bisa lah ya. Ya bisa, insyaallah. A day. An hour, nggak lah, bercanda. Udah nggak jadi ya, udah nggak jadi. Bercanda. Bunda tahu nggak kalau kamu udah dapat penghasilannya berapa? Nggak tahu. Kalau tahu nggak tahu deh dia. Yo, kalau tahu minta. Minta dong. Makanya nih Bunda aku lagi tanya biar Bunda tahu. Iya, makanya itu. Agak nggak enak juga vibes-nya ketika orang tua tuh bisa nakerin kan kita. Nanti mereka bisa naker, mereka mau minta berapa atau apa. Nggak enak, nanti vibes-nya jadi nggak jelas gitu. Kalau aku sih nggak pernah minta, cuman bilang aja, jangan pengen beli ini transfer. Nah itu aja. Kalau ditanya tipsmu untuk bisa ada di posisi kamu sekarang dan akan grinding lagi dengan mimpimu, apa sih sebenarnya? Kunci-kuncinya adalah jatuh cinta sama pekerjaannya sih. Ini pertanyaan menarik. Ini buat kemarin sama Timothy itu sempat ngomongin ini. Jadi kenapa kemarin itu sempat nanya kan, kenapa Tim kok dia bilang dia cuma datang ke satu-satu streamer tuh gue. Bisa dia posting story nih orang bakal jadi streamer nomor 1 gitu-gitu. Berarti kan pressure-nya gede. Dan dia juga percaya itu berarti kan sama gue. Gue nanya kenapa, terus bilang mau di hidup ini tuh ada orang emang natural calling tuh ada gitu. Jadi ada kuadratnya masing-masing. Kayak gue nih, lu gak bakal bisa ngalahin gue dalam investing, karena gue 24 jam mikirin investing. Sedangkan kalau lu mau, dia bilang emang gue ngerasain lu dilahirin buat jadi streamer. Jadi dia sepede itu. Nah menurut Bang Atta, apakah semua orang tuh ada kuadratnya masing-masing? Jadi dilahirin ini udah ada nih, harus ini orang jadi pemain bola, harus jadi ini. Ketika lu gak ngejar itu, malah lu gak live up to your potential gitu. Atau semua orang sebenarnya bisa jadi apapun yang mereka mau? Menurut aku Tuhan udah ngatur, memang nggak semua orang bisa istilahnya kaya. Sukses bisa, tapi kan sukses ini kan relatif ya. Ada orang sukses dalam keluarga, ada suksesnya dalam karir,
ada suksesnya dalam mungkin dia sama cita-cita dia pengen jadi guru, tapi dia jadi guru besar, nggak harus kaya kan misalnya. Sukses itu kan nggak dihitung materi toh. Kamu setuju nggak soal itu? Sukses nggak dihitung materi, tapi sukses apa kalau nggak kaya gitu aja. Jadi kalau misalnya orang itu ngerasa sukses dengan dia hidup tenang di kampus sambil di sawah sama keluarganya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kan kan harus kaya kan dia. nggak harus kaya, tapi banyak orang yang ngebohongin dirinya kayak enggak kok uang nggak segalanya. Padahal mereka tuh tipe orang yang mau duit. Kayak abang gue itu contohnya kayak gitu. Dibanding kerja, mendingan dia bohongin, dia bilang ke dirinya enggak kok uang bukan segalanya. Ada kan orang udah kerjanya mungkin 20 jam, 16 jam. Tapi emang pendapatannya memang nggak sama yang misalnya kamu streaming bisa sehari puluhan juta, ada orang ngejar puluhan juta itu dalam setahun loh dia kerja, kan nggak bisa sama kan, padahal mungkin jam kerjanya bisa jadi sama. Ada juga ya kan, ada ya. Apakah masalahnya tuh di SDM aja? Berarti emang perbedaan bukan IQ ya, lebih ke ya sumber daya manusia aja gitu, otaknya berarti nggak nyampe, ngerti nggak sih kayak gitu tuh. Karena orang pinter tuh, aku sih ngeliatnya orang pinter mereka bisa dapetin apa yang mereka mau atau enggak. Jadi apakah Bang Atta pinter? Ya pinter, karena Bang Atta dia mau jadi YouTuber nomor 1 dapet, mau buka bisnis dapet, bikin podcast bisa. Berarti kan dia nggak bisa ngedapetin apa yang dia mau nih. Nah tapi kan banyak orang yang mau duit nggak bisa dapetin apa yang dia mau. Berarti sepinter apa sih Lau gitu? Sepinter apa sih kamu? Ya bisa dibilang begini ya. Ketika kita mau dapat duit lebih banyak, kamu harus berpikir dan bekerja lebih keras, itu udah pasti. Itu udah hukum alam. Tapi nggak segalanya. Misalnya kalau orang yang ada orang tuh dia memang tipikalnya dia nggak mau ngejar itu, bro. Iya ada. Jadi ada orang kayak gue udah tenang hidup gue kayak gini, tapi dia bekerja ya bukan males. Bedain loh orang yang dia bekerja dengan memang dia pengennya kerjanya ini, passionnya ini, sama yang ngejar sama males. Ini beda loh. Dan itu kerasa aja sih vibes-nya. Kerasa aja orang yang kayak ini orang sebenarnya malas aja, sama ini orang emang nggak gila duit gitu. Kayak misalnya aku punya driver, ya aku tawarin dia jadi, aku udah bahagia bang dengan driver, dan aku respect itu. Aku seneng aja dia pengen jadi driver. Aku bilang kamu mau nggak nih aku kasih chance kamu jadi PA, atau habis jadi PA kamu jadi manajer deh di storeku atau apa. Enggak bang, aku bahagia banget di sini. Aku udah ini ngerasa jiwa ragaku, dan aku respect banget soal itu. Enggak, oh kamu berarti bodoh nih kamu. Kenapa kamu maksud gue itu kan pilihan dia, dan dia udah ngerasa happy, dia udah ngerasa. Dan menurutku itu bukan soal SDM juga. Kamu udah punya karyawan? Aku udah, viewers aku sendiri ya, clipper paling viewers buat konsepin kreatif. Tapi itu sih susah percaya sama orang sih aku. Berarti setup kamera semua sendiri? Setup kamera, mikrofon, skrip, ngapain nanti malam, streamingnya gitu-gitu sendiri. Idenya semua? Idenya sendiri. Ini one man army aja nih. Tapi nggak sustain, kayak gini nggak sustain. Ini antara aku mati karena nggak sehat, atau meledak, atau psikis kena jadi joker. Ini nggak sustain, kayak gini butuh tim, pasti butuh tim. Ini makanya mulai ekspansi ini September. Oh, mulai buka lowongan. Mulai buka. Kalau Clipper itu katanya kamu bayar 20 juta. Iya. Per orang. Enggak lah, itu kan itu merit base. Jadi cuma dibayar kalau FYP. Oh, contohnya dia harus FYP berapa? Misalnya kemarin itu 1 juta views 100.000. Oh, 1 juta views 100.000. Iya. Kalau 10 juta 1 juta. Iya. Oke. Rungkat itu pakai formula itu rungkat. Kita masih mikirin formula baru. Karena rungkat parah sih. Apalagi kemarin ada bintang Emon meledak. Wah, meledak itu 20 juta tuh berarti ada 200 juta views loh. 200 juta views FYP TikTok. Ya senang karena harusnya kalau FYP TikTok isinya lu doang dan lu nggak bisa duitin, artinya lu kurang pinter kan. Senang sebenarnya masih untung aja, tenar untung. Tapi ya nggak tahu kalau kita misalnya mesti bayar Clipper 200 juta, mikir lah itu 200 juta buat Clipper. Emang sekarang udah keluar 200 juta per bulan? Belum, masih berapa paling? 20 juta ya? 20 juta seminggu lah paling. 20 juta seminggu? Iya. Buat Clipper. Jadi pokoknya ada yang 1 juta, kamu bayar 100.000. Iya, tapi kan nggak nentu juga kayak gini. Kadang-kadang kalau viewsnya mereka dikit, berarti cuma 10 juta. Nggak nentu. Oke. Merit base. Oke. Berarti tadi aku udah banyak ngobrol nih sama Ibu, sama Mas Jana. Nah, yang aku lihat kan Jana ini salah satunya punya banyak kontroversi setiap bulan.
Iya. Kamu ngerasa gak bro? Aku ngerasa, tapi itu yang ngebedain. Dan ini kenapa beda banget vibes-nya sama TikToker lain. Aduh, TikToker masih dibahas deh, itu beda liga itu. YouTuber atau influencer lain atau artis lain lah ya. Adalah aku nggak pernah duduk habis itu mikirin apa yang bakal bikin kontroversial, viral, habis itu aku lakuin. Nggak pernah, itu nggak, pikiran kayak gitu tuh nggak pernah terlintas di otak aku. Jadi aku duduk, aku ngomong aja, kontroversial. Emang karena pikiran aku kayak gitu, tapi bukan yang abang aku ya, itu salah. Tapi pikiran aku biasanya kayak gitu. Aku cuma ngomongin, ya mungkin penyampaiannya aku kali 3 kali 5 buat seru aja orang nontonnya. Tapi nggak pernah aku mikir gimana ya cara viral, aku mau kontroversi ya. Jadi nggak ada gimmick sebenarnya. Soalnya katanya kamu juga pernah kayak merendahkan salah satu kota di Indonesia, salah satu suku, dan lain-lain. Itu benar? Itu ya sebelumnya ini kan masih kita cinta semua Indonesia, cinta semua ras ya. Tapi aku itu cuma cerita pengalaman aku. Aku tuh nggak pernah semuanya tuh yang kayak gini. Aku bilang kenapa ya kok semua orang di hidup aku yang dari sini tuh nge-treat selalu ngecewain aku atau selalu ya selalu ngecewain aku, atau kok di pengalaman aku di kota ini kayak gini ya gitu. Jadi aku cuma ngomongin pengalaman aku. Pas lagi ngomong gitu dalam keadaan sadar. Yang kota sama suku sadar itu. Jadi kedepannya nih akan ada Big Mo yang berbeda. Akan ada manuver selanjutnya, itu adalah gimana kita udah menangin bola mata masyarakat kan. Sekarang Big Mo selanjutnya adalah menangin hati masyarakat gitu. Tapi gimana cara tetap otentik dan seru gitu, nggak nahan-nahan omongan, nggak tetap unfiltered. Ya itu kan mesti muterin otak lagi kayak gitu. Bakal minta tips sama mama nggak? Enggak lah, enggak. Pasti nggak boleh. Aku ngeliat bunda aku tuh kayak anak kecil, kayak pure anak kecil. Tapi bundamu ibu yang soleha dan banyak diimpikan banyak orang. Iya dong, ibu yang soleh. Tapi kan ini kan masalah karir, ini kan adu teknik ML. Masa aku nanya bunda ngapain? Kalau masalah kehidupan tentang anak nanti aku tanya mungkin. Tentang streaming masa aku nanya bunda. Biasanya apa sih yang mama ingetin ke Jana. Big Mo gitu, ke Jana? Kalau telepon dia lebih banyak diam, aku yang nyerocos. Ya pesan aku, lakukan yang kebaikan, maka yang baik-baik akan datang. Terus pesan aku juga kalau bicara hati-hati, jangan bawa-bawa ras, sara, politik, agama, nama orang, nama tempat. Itu selalu aku pesenin ke dia sama ke kakaknya. Itu aja sih yang aku suka pesan ya Jan ya. Ya pada dasarnya jadi orang baik aja lah. Ya. Tapi menurutmu bisa nggak sih streamer yang gede, yang besar itu jadi orang, maksudnya baik, tutur katanya baik? Bisa. Bisa nggak dia mendapatkan viewers tanpa harus dia ngomong kasar atau nyenggol orang? Bisa, tapi aku malah iri sama orang kayak gitu. Karena apa ya, kalau dilihat dari pola kehidupan, misalnya kayak orang-orang kayak Indra Kents atau orang yang suka flexing, itu kan karena mereka merasa direndahin, ngerti gak sih? Aku bukan merasa aku mirip Indra Kents dalam segi harta ya, tapi lebih ngerasa kayak, oh gue paham nih orang tuh pernah direndahin waktu dia miskin, jadi waktu kaya tuh dia bawaannya pengen ngeberakin semua orang gitu. Aku malah iri sama orang yang nggak punya rasa dendam itu gitu loh, nggak punya api yang kayak, nggak punya beban yang mereka mesti ngebuktiin ke semua orang. Apakah bisa, tapi menurut aku mereka nggak bakal bisa ngalahin aku. Kenapa? Karena orang kayak aku tuh I'll do whatever it takes. I'll do whatever it takes. Gue nge-stream sama bunda gue streamingin. Terus kalau mereka mau, gue streaming sama nenek gue. Kalau mereka streaming sama nenek gue streaming sama neneknya nenek gue. Gitu, nggak ada. Gue udah outlist parah gitu masalah streaming ini. Jadi bisa, tapi gue main game ini bukan cuma buat main game ini. Gue mau menang, gue mau ngedominasi game ini. Tapi emang banyak kreator punya, basically dia punya dendam itu. Iya kan? Banyak. Iya, Mungkin dulu aku awal-awal juga, iya. aku ngerasa ada sindrom itu. Penting. Tapi itu penting kayak itu lu kayak pengen ngejer, lu pengen hit the top karena buset gue direndahin. Misalnya kita physically nggak unggul, harta nggak unggul, nggak ada, bukan aktor, bukan nyanyi, bukan pernah ada di TV. Jadi ada dendamnya kayak, wah lu ngeremehin gue, ngejelekin gue, jatuhin martabat gue. Tapi one day, tapi setelah kita nanti capai di atas, kita tuh ngerasa kayak ternyata nggak semuanya tuh harus soal dendam, karena ternyata hidup kita nggak tenang. Salah satunya ada quote yang aku suka banget, haters never win and winners never hate. Karena lu jadi haters, lu gak akan menang sama orang yang pemenang itu.
Jadi lu udah pasti di belakang dia gitu. Udah pasti itu. Jarang banget gue ketemu winners dia nge-hate, jarang. Yes. Jarang. Maybe 0,5% mungkin tuh karena mungkin lu diserang atau apa dia jadi nggak suka. Tapi jarang banget winners dia nge-hate sama orang yang ngerasa oh ini belum di perjuangannya belum kayak gue gitu. Yep. Tapi nggak tahu sih kalau Big Mo itu ngerasa itu menjadi karena mungkin masih muda kali ya, jadi masih berapi-api. Yang nge-hate pasti rumusnya adalah mereka nggak pernah di atas kita lah ya. Most of the time itu yang nge-hate kita. Kecuali karena kita salah. Kecuali beda itu kan lebih ke ngekritik. Iya, ngekritik. Kalau nge-hate misalnya kayak Asyap itu kan sebenarnya nggak salah, itu kan emang kayak lu nge-hate aja, lu ngata-ngatain gua gitu. Iya, kan. bully-bully aja. Iya. Tapi malah dari Asyap itu gua ngerasa banyak blessingnya gitu. Awalnya ini orang bully-bully. Iya. Tapi gua ngerasa banyak blessingnya dari Asyap. Dulu gua punya brand gede, Iya. terus gua dibayar iklan banyak banget. Iya. Gua jadi BA, pakai malah ngomong Asyap di mana-mana gua dibayar gitu kayak. Jadi di balik semua itu ada rezeki yang besar. Asalkan kita nggak salah ya bro. Tapi kalau salah ya kita harus akuin depan kamera. Betul. Karena kita gentleman kan. Oh kita kreator, oke gue salah. Gue malah ngerasa kalau gue udah salah, gue nggak ngerasa salah. Nah itu Problemnya sama diri gue. Iya. Benar-benar. Kalau itu lo setuju? Itu setuju itu kan, tapi lagi-lagi itu kembali ke SDM aja. Ketika lo tahu lo salah dan lo berlindung dalam kata ya namanya manusia atau kayak playing victim, ya itu kan memang kurang aja gitu. Gue selalu ngakuin ketika gue salah. Jadi setiap lu blunder lu pasti besoknya minta maaf. Enggak setiap blunder. Yang menurut gue beneran blunder aja. Oke. Berarti kalau yang akhir-akhir ini kan rame nih. Jelas itu kan- hujatan, itu segala kan- macam. iya. Disitulah. Merendahkan walaupun bukan gue, nih netizen di komen habis ini ngata-ngatain gue, ini bukan gue yang ngomong gitu, itu abang gue. Tapi ya itu tetap salah. Itu salah fatal. Itu waktu dia detik ngomong itu langsung gue bilang enggak, itu semua enggak bener. Gitu. Dan itu udah gak bisa di-cut karena live. Itu udah gak bisa di-cut. Tapi gue take down juga bukan gue take down karena gue takut. Gue take down karena gue menghargai, kayak oh enggak, gue gak mau ada video ini yang seenggaknya kalaupun udah ada klip ya udah, tapi kalau gue masih ada main videonya di YouTube gue berarti kan gue ngedukung statement itu. Jadi gue take down aja. Tapi kelanjutannya gimana sekarang Bu itu laporannya? Nggak, belum tahu sih. Iya. Belum tahu. Sudah ada komunikasi kah? Sama Zize-nya udah aku udah minta maaf gitu-gitu. Udah dibales. Dia bilang ya dia bilang apa ya, dibilang oh lebih hati-hati, harusnya lebih hati-hati kalau kayak gitu. Kamu temenan sama Zize-nya? Enggak, belum kenal. Tapi ya berarti DM lah ya, by Iya, DM. DM. Mama juga belum ada terima Belum. apa-apa. Kalau aku ada kesempatan, aku mau bertemu dengan Pak Andre, Mbak Jiza, Mas Arhan, kalau diizinkan. Tapi anak ibu yang pertama itu akan ikut waktu Iya, ketemu. aku akan ajak semua anak-anak aku untuk minta maaf. Enggak tahu Big Mom enggak. Nah, aku ajak, ntar aku yang ambil Daus ke sana. Otomatis kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Gentle ya. Iya, dan aku ibunya, aku akuin anak-anakku salah. Maka itu aku minta maaf sekali lagi sama Pak Andre. Kalau ada kesempatan untuk bertemu, aku mau bertemu. Gitu. Nanti mungkin kalau habis podcast ini kita bisa telepon ya. Iya, Kalau sekarang kan nggak enak, nanti kalau beliau nggak tahu lagi di roll, iya, kita coba telepon. boleh. Kalau memang kita tahu itu salah kan memang fatal kan. Betul. Fatal. Mungkin kalau Mama terakhir mungkin apa yang Mama tuh pengen apa ya? Pengen Big Mo itu punya impiannya seperti apa sih? Karena kan sebenarnya dari segi mimpinya dia pengen sukses, pengen banggain orang-orang sekitarnya dan lain-lain. Kalau yang Mama lihat, Big Mo ini harus menjadi anak yang seperti apa sih menurut Mama? Aku kepengen Jana sukses dunia akhirat. Nggak cuman dunia aja, banyak harta, banyak terkenal di ini, banyak fans. Tapi kalau akhiratnya nggak ada, buat apa? Jadi sekalian dunia dan akhirat. Jangan lupa tinggal sholat, Jana. Harus sholat karena Allah Maha segalanya. Ini juga aku baru hijrah ya, karena awalnya aku nggak terlalu gitu loh. Nah sekarang ini makin kesini mungkin karena udah umur juga, jadi aku makin Mendekatkan diri iya,
Karena aku percaya banget rezeki, jodoh, maut, takdir itu dari Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan biar dikejar kemanapun. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah pasti kasih. Maka itu jangan lupa tinggal sholat. Jangan tinggal sholat, ya. jangan tinggalkan sholat. Selalu sholat. Walaupun awalnya berat 3 rakaat, 3 waktu dulu, ya udah nggak apa-apa. Karena dulu aku kan juga muda kayak gini. Akhirnya sekarang 5 waktu full. Alhamdulillah. Wah, emang waktu tuh boleh berlalu, tapi Iya. apa yang aku lihat ya, anak dan ibu tuh tetap sama gitu ya, tetap punya hubungan hati. Tapi Jana pernah nggak sih, gue kalau nginget orang tua gue ngomong ini, gue nangis gitu. Lu ada nggak momen touchy yang mama kamu lakukan buat dirimu? Kadang-kadang gue mikir hati gue tuh kayak, kalau di Islam kan ada yang kayak kalau ada satu titik hitam nih semua hitam gitu kan. Kayak hati gue udah hitam deh. Gue nggak pernah nangis. Gue pengen buat nangis gitu. Gue pengen buat nangis. Tapi gue kalau nonton film gue nangis mulu. Kayak nonton film sore tuh gue nangis. Avengers Endgame gue nangis kejer. Tapi kalau masalah yang kayak masalah sama orang tua atau sama temen atau sama cewek, nggak bisa nangis. Kenapa ya? Karena gue mikir gue apa gue sosiopat gitu. Tapi gue nonton film tuh, wah waktu Iron Man mati nangis nggak waktu nonton Endgame? Iya, ada harunya. Nah gue nangis kejer Endgame. Nonton sore kemarin ya? Udah nonton belum? Sore baru mau nonton gue minggu ini. Oh baru mau nonton. Nangis kejer juga. Nangis mulu gue kalau nonton film. Nonton film Indonesia apalagi nangis mulu. Nggak tahu, nggak ada sih. Nggak ada momen sedih, momen yang berharga ada. Tapi nggak pernah gue tangisin. Kalau momen berharganya mungkin nggak ada lagi. Nggak lah, canda. Momen berharganya apa ya? Momen berharganya jujur. Lebaran yang kita sama-sama bisa kumpul lebaran. Itu di rumah aku. Ya itu deh. Itu lebaran. Itu Nah, momen berharganya adalah gue pernah waktu itu di Times Square New York. Habis itu lagi hujan nih, gue kecil. Habis itu view-nya Times Square New York, habis itu ini hujan. Habis itu nyokap gue tuh ngelindungin gue pakai jaketnya gitu. Habis itu posisi gue lagi peluk, habis itu gue ngeliat nyokap gue, habis itu background-nya kan Times Square gitu kan. Gue ngeliat, oh nih Wonder Woman nih gitu. Lagi hujan, habis itu peluk, lo lagi dilindungin. Momennya dapet. Times Square itu. yang kita kesaljuan juga. Salju banyak. Nggak bawa apa-apa, ya udah Jana kecil, mau nggak mau aku yang buka, aku yang gituin. Ya, itu sih, itu. Salju juga, wih. Oh, kedinginan di luar sih. Iya. Berarti mamamu sayang banget sama dirimu. Semua ibu pasti sayang sama anaknya. Iya. Nggak ada yang nggak sayang. Maka itu ketika anak buat salah, pasti yang nomor 1 maju pasti ibunya. Pasti itu. Tapi kalau bagi kasih sayangnya gimana? Bukan misalnya Jana ngerasa aku nggak lebih disayang daripada yang ini. Enggak, buat aku sih dua-duanya aku sayang. Jana sama Daus. Dua-duanya aku sayang. Cuman Jana karena mungkin udah gede kali ya, jadi pengen punya privacy. Nah sementara akunya yang cerewet. Jan di mana? Lagi ngapain? Udah makan belum? Jangan lupa salat kayak gitu. Udah bun capek ngomongnya. Nah kayak gitu. Jadi akunya yang lebih banyak nanya, Jananya yang nggak mau. Mungkin karena memang tipikal anak laki kayak begitu. Kalau Daus, nah Daus lain. Daus masih mau jawab. Udah makan Us, udah bun, ini. Daus lebih. Karena nganggur. Enggak lah. Daus lebih soft lah. Gitu. Iya. Seru. Ini memang bener. Aku selama ngelihat tadi Mama sama Jana di sini, aku ngerasa pas di streaming tuh, oh ini gini, karena di FVP ku tuh keluar kalau mama lagi ngomelin anaknya, dan itu menurutku relate sama diriku. Aku bilang, nanti gua kalau udah gede punya anak terus dia gaul gitu. Kalau lu punya anak mau jadi streamer gimana? Aku sih nggak apa-apa ya, kan basically aku kreator. Anakku itu pegang kamera ngomong sendiri. Iya, Ini siapa yang ngajarin? Ngomong sendiri. Guys, aku mau gini. Wah. Karena kan ada orang bilang buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iya. Kamu setuju nggak bro soal itu? Setuju banget. Setuju. Tapi kalau misalnya bapaknya buat jahat, anaknya bakal buat jahat nggak menurut lu? Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Makanya aku sebenarnya kalau nggak terlalu setuju, tapi biasanya karena kita melihat kebiasaan orang tua. Iya. Sifatnya kayaknya kalau itu ngomongin sifatnya mirip pasti. Iya, sifatnya mirip, mukanya mungkin ada mirip. Tapi apa yang dilakuin orang tua tuh belum tentu dilakuin anak. Jadi kalau banyak kok anaknya baik, orang tua gimana, orang tua kebalikannya juga bisa. Orang tuanya soleh, anaknya nakal juga bisa kan.
Jadi kalau anakku ditanya jadi streaming aku nggak apa-apa. Cuman harus banyak belajar juga. Karena aku aja sampai sekarang masih gak berani tau aku jadi streaming. Kenapa? Jadi streamer. Takut salah ngomong. Dia kalau udah sebangata mah udah has too much to lose, nggak worth it, nggak resiko sama benefitnya nggak worth it gitu. Nggak worth it. Sekali blunder diserang hilang atau apa, wah nggak worth it lah. Gak worth it ya? Perkara duit berapa nggak worth it. Kalau kamu? Kalau aku masih nggak ada apa-apaan. Aku ini jiwa aku cuma di streaming doang. Oh bisa lah. Bisa insya Allah bakal Bisa. bisnis gini. Tapi aku mau dalamin dulu akarnya sama viewers aku, sama fanbase. Baru nanti kita rilis something. Jana sama Daus ini beda karakter ya. Kalau Daus lebih ke papanya, yang maaf orang Jawa, lemah lembut gitu. Kalau Jana? Jana lebih ke Mamanya. Padang ya, lebih yang agak gimana gitu. Itu aku lihat sih Kerja sekarang. gitu ya. Sekarang ini kok jauh beda banget ya. Daus yang lemah lembut, yang nggak banyak ini itu. Sementara Jana yang gitu. Kayak gitu. Makin kesini makin ketahuan, makin aku rasa. Itu kadang aku bilang, Daus, kamu yang ini dong, ini. Iya bun gitu. Tapi kalau punya cewek, kamu kenalin nggak? Kenalin. Aku suka kenalin cewek. Aku bilang ini istri ke-6, istri ke-5, istri ke-4 gitu. Lucu aja, aku ngejoksin aja. Dia juga udah capek nanggepinnya. Kemarin juga telepon, Bun nih ada yang mau kenalan nih, istri Jana ke-4 sama ke-5. Terus yang ke-1 mana Jan? Begitu, aku gitu. Tapi Bercanda. Jana sekarang udah punya cewek? Udah lagi single sih. Single? Oh nggak punya, belum? Lagi single, udah putus. Lah, sama Udah Cerina. putus. Ini kan podcast jadi dia butuh cewek-cewek DM gue kalau Oh tapi kalau nggak di podcast ada. apa? Kalau lagi nggak di podcast Nah, ada. di podcast ada ini kan gue lagi jadi Brad Pitt aja, ibarat Brad Pitt lagi. Tapi gue serius lagi nyari Angelina Jolie gue sih. Gue lagi nyari kayak gue selalu pakai ibarat kan. Gue ibarat Atta sama Aurel. Nah gue lagi nyari Aurel gue nih. Gue juga pengen pacaran sama cewek yang seleb tuh, gue pengen parah. Itu bakal jadi arc selanjutnya gitu di streaming. Jadi streaming gue tuh bakal ada storyline-nya semua. Nih storyline sekarang tuh lagi OKB di cancel, Star Syndrome. Selanjutnya adalah gue pengen sih ada Angelina Jolie itu tuh. Ada Aurel. Jadi kalau ada cewek yang tertarik boleh ya. Seleb tapi. Oh, jadi lu udah menawarkan diri ini ya? Iya, dan kita Tapi ada target siapa nih? target enggak ada sih. Enggak ada. Ya kok preferably Cino lah. Siapa sih tipikal lu kalau dari seleb Indo gitu? Seleb Indo, cewek Cino enggak ada. Tapi gue masih cewek dari keluarga kaya, Cina. Habis itu harus semoga lebih muda dari gue lah. Nggak harus sama keyakinan. Ya kalau bisa itu ya. Kalau bisa itu. Tapi gue belum ada di fase hidup gue di situ buat mikirin keyakinan. Jadi yang penting dari keluarga kaya, bukan juga buat gue mintain duit. Tapi ngerasa gak sih kan istri Bang Atta kan alhamdulillah dari keluarga yang berkecukupan nih. Iya. Ngerasa gak sih bedanya? Bang Atta pernah gak pacaran sama cewek yang gak dari keluarga kaya? Deket-deket pernah. Iya, nah PDKT. bedanya, gue bukan kita macarin cewek kaya buat minta duit ya, tapi lebih tepatnya ke vibes-nya kalau cewek kaya nih masalah hidup terbesarnya paling apa ya, kukunya nanti warna apa ya gitu. Nggak ada masalah hidup, jadi selalu vibes-nya selalu sunshine, recharge, selalu happy. Tapi kamu juga harus siap dengan dia belum punya kebiasaan hidup susah. Iya. Jadi nanti ketika kamu tiba-tiba susah, siap ditinggalin juga. Iya, nah itu kalau pacaran sama cewek yang dari keluarga kaya yang nggak pernah ngerasain susah, hidupnya dunia fantasi, lu mesti benar-benar siap jadi role Superman. Itu nggak ada tuh lu komplain, Bi ini gimana ya, aku harus ngapain, dia nggak bakal tahu karena dia nggak pernah susah. Bi ini gimana ya nanti puyeng, nggak, lu mesti tetap udah santai aja. Istilahnya cewek yang udah berada ini kan dia sama ayahnya dari Iya. kecil dia udah Betul. dibiayain, Iya. udah selalu dibeliin baju bagus. Iya. Apalagi anak cewek ya, Iya. bapak tuh kerja keras buat dia, Iya. terus di sekolah yang bagus, Iya. dikasih jajan yang bagus, disiapin fasilitas terbaik. Karena ini cewek nih, cewek itu kan permata buat para bapak, Iya. para ayah. Apalagi kalau ayahnya ini dia kerja keras atau dia punya rezeki lebih, dia akan biayain segala macam dong. Nah itu resikonya adalah lu mesti jadi Superman parah dan lu nggak boleh kalah sedikit pun. Nggak boleh. Itu jadi resiko juga, tapi ya benefitnya lu dapetin cewek yang sunshine banget sih, bener happy aja terus, gak punya masalah hidup, kayak hidupnya di Sims, di Dufat gitu. Tapi bener gak sih kalau ada satu prinsip, kalau kita pengen ketemu cewek,
anggaplah dia dari keluarga berada juga, tapi kita tetap harus jadi imam dia. Nggak bisa banget itu rumus yang kayak lu mesti lebih kaya dari cewek lu, income-nya mesti lebih banyak dari cewek lu lah. Aku setuju sih kalau cewek itu bisa punya karir yang bagus. Setuju. Aku support semua istriku, dia mau bisnis, dia mau misalnya dia mau bikin live shopping, dia pengen bikin brand, aku support semua. Tapi at least kita tuh tetap ada apanya ya, kayak harga dirinya. Oh, gue cowok lu dan gue bisa provide. Ya laki-laki tuh you need to provide. Iya. Kalau itu rasa cowok banget. Cowok banget. Gue bisa provide. Even misal lu cuma 1 juta mampunya dulu sebulan, tapi at least lu udah provide 2 juta, 5 juta, 10 juta, ada yang 100, ada yang berapa. At least ketika lu provide tuh, gue biayain anak sekolah ya, aku biayainnya bulanan listrik rumah, aku biayainnya makan minum. Itu tuh kayak kita cowok banget gitu loh, bro. Bukan masalah angka, tapi masalah nilai. Iya, bukan masalah duitnya berapa ya, tapi kayak Nilai. kemauan lu ketika lu bekerja dan lu pengen provide keluarga lu, dan itu menurut gue mahkotamu ada di atas king gitu. Karena kan harga diri cowok cuma tanggung jawab. Iya. Kalau kita udah bisa tanggung jawab, Udah. nggak tahu kalau lu dapat cewek kaya nanti lu bakal bisa kayak gitu nggak? Cuman kalau cewek kaya kan kita kerjanya semakin semangat lagi gitu kan. Semakin semangat bisa lagi. juga kalau itu bisa. Tapi kan juga beda cewek kerja karena token bunyi, karena suami keji nggak mampu juga buat cover token, sama cewek kerja karena mau dan passion dan daripada gabut di rumah. Beda nih vibes kerjanya. Satu yang sikut-sikutan yang kayak kalau nggak gini gua nggak makan, satu kayak ayo bisnis gini-gini. Lebih happy aja, lebih enak. Iya. Tapi lu lebih kayak cewek itu harus jadi ibu rumah tangga atau dia boleh berkarir? Harus jadi ibu rumah tangga. Gue pengen cewek yang prioritas nomor karya terbesar dalam hidupnya, legasinya adalah keluarganya. Jadi seberapa pandai anaknya, seberapa well behave anaknya, seberapa harmonis keluarga kita gitu. Wih, dari cara omongannya dia udah kayak mau berkeluarga banget. Emang. Mau nikah muda berarti? Mau, gue mau nikah muda karena apalagi yang dicari gitu. Gue gak mau berdosa juga. Gue pengen punya keluarga, pengen ada malam-malam yang melukin, mijetin. Pengen punya anak tuh. Gue kalau di lobi apartemen lagi anak kecil, gue kayak, worth it ya bu punya anak ya bu. Pasti jawabannya kayak, iya mas, sumpah punya anak aja, gini-gini. Anak kecil. Malah seru ya. Tapi tenang para laki-laki, biar gimana pun wanita tetap butuh seorang laki-laki. Betul. Tetap seperkasanya perempuan. Contohnya kayak aku udah lama bercerai, tapi aku tetap di masa-masa aku tua ini, aku butuh seseorang. Bukan buat gimana-gimana, pengen teman ngobrol, cerita, curhat, jalan. Tapi emang nanti kalau kita udah tua bro, itu yang dipikirin bukan cantik atau enggaknya lagi, karena semua akan mudar. Iya. Tapi kalau lu bisa komunikasi, bisa ngobrol, itu yang penting loh. Iya. Cari cewek itu yang nyambung komunikasi sama kita dan bisa support apa yang kita lakuin. Coba kamu misalnya mau streaming terus cewek lu bilang gini, wah lu streaming jelek lu di situ bla bla bla, lu langsung ngedon nggak? Sama bini lu sendiri digituin, kamu begini. Kalau yang support kan, sayang kamu sih bagus, tapi menurutku bagusan begini deh, kan beda. Ngerasa nggak kalau kayak gitu? Ngerasa. Gue sebelumnya tuh gue pacaran 3 tahun. Nah 3 tahun ini cewek, pokoknya Cindo yang ngeliatin gue dunia gitu. Dia ngajak gue ke Swiss, bayarin ski. Terus gue ngeliat dunia, seberapa indahnya dunia. Abis itu dia yang selalu kayak ibarat delman nih. Nah dia yang kayak jebret gitu, yang ngegebretin gue, aduh kerja. Salah satu apa ya buat cowok-cowok sukses tuh ya, cewek lu di hari pertama itu ini banget sih, sangat bakal berharga banget, karena itu rare parah ketika orang bisa ngelihat potensi diri lu padahal lu belum ada kunci mercy. Bukan kunci mercy literally ya, maksudnya belum ada hasil nih ya. Tuh cewek bisa ngelihat lu sehebat itu, bisa ngelihat lu Superman sebelum lu jadi Superman tuh. Ya itu, iyalah itu orang paling berharga. Itu momen-momen ketika gue mulai streaming malu, tiktokan malu, tapi itu cewek gak pernah ngeliat gue sebagai hal yang malu-maluin. Kayak itu keren. Ini bakal gede, ini bakal blow up. Ini udah tinggal masalah waktu doang gitu. Bayangin ada cewek bisa ngeliat lu sebagai kayak Bang Atta Halilintar yang sekarang, tapi 20 tahun yang lalu gitu. Berat. Ya kan, ketika lu mesti ngapain, lu belum ada lampu atau apa, kayak wah ini cewek mikir gue sehebat itu. Kamu bikin lu gimana gak pengen naklukin dunia gitu. Ada berperan semangat banget. Lebih ya. Berperan banget. Behind every great man ada a greater woman, tuh gue setuju. Setuju ya. Setuju. Oke, the last mungkin
karena kamu udah ngomong tadi pengen punya anak segala macam, kamu pengen dikenal anakmu laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang jujur. Ini buat cewek-cewek yang paling penting kalau nyari red flag cowok tuh jujur. Karena seenggaknya kalau cowok jujur, kalau nipu produk busuk, lu tahu apa yang lu dapetin. Kalau cowok udah nggak jujur, aduh, lu mikirnya lu beli mangga, lu dapetnya apel. Udah nggak enak dah. Jujur paling penting. Pekerja keras, jujur pekerja keras sama papaku, jujur papaku pekerja keras sama papaku. Ulet. Lucu. Papa. Lucu. Ya. Jadi kamu pengen dikenal anakmu sebagai 3 karakter itu. Jujur sih paling penting nih, amanah, jujur, percaya. Pokoknya sirkumstansi apapun, situasi gimana pun, aku mau anak aku nih bisa percaya. Mau jam 12 malam dia nelfon aku, mau dia curhat, mau dia cerita, mau dia nangis, mau dia ketawa, dia selalu nyaman dan percaya sama aku. Itu paling penting. Kalau misalnya anak kamu kan pasti ngelihat ada track record di sosial media, terus jejak digital. Apa yang nanti bakal dikatakan ke anakmu? Dibilang kayak, nah itu jujur itu malu-maluin. Nih misalnya Nena, jujur itu malu-maluin, tapi itu proses papa aja gitu. Ibarat Raffi Ahmad waktu dari Bandung awal-awal tuh masih naik angkot ke Jakarta buat syuting gitu kan. Ya apa kan naik angkot malu-maluin, iya, tapi kan itu prosesnya. Yang penting kan sekarang gimana. Yang penting udah berubah, kita belajar dari proses. Jangan kayak papa sih. Ya semoga papa kayak gini biar kamu nggak anjing papa aja gue umur 23. Ya gue kayak gini biar lo nggak mesti ngelakuin gimmick nyenggol sana sini gitu. Tapi bakal ada nyenggol lagi ke depannya? Nggak bakal nyenggol, gue nggak ada niatan mau nyenggol, tapi emang misalnya ada orang yang menurut gue kurang ger ya, gue bakal ngomong nih orang kurang ger deh chat gitu. Kayak misalnya tiktoker gue bilang, lu followers lu semua kopong, lu gak punya fanbase, lu 6 tahun jadi tiktoker doang tuh lu emang kurang. Orang kalau jadi 6 tahun jadi tiktoker doang kurang nggak berevolusi ke media lain, atau jadi penyanyi, atau jadi aktor, atau jadi apa, kan kurang gitu. Kalau lihat yang influencer oke, mereka awalnya TikTok, pindah ke atau YouTube, habis itu bisnis sana sini, habis itu main film juga, habis itu acting juga, habis itu bikin film juga, itu baru berkembang gitu. Kayak Pokemon berevolusi nih, ada gue liat tiktoker banyak 6 tahun 7 tahun ngebanggain followers mereka yang jutaan, tapi padahal kopong gitu, followers TikTok itu paling kopong. Kayak gitu kan, tapi gak nyenggol, itu emang faktanya kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih Big Mo. Terima kasih Mama. Tadi thank you untuk semuanya udah ngobrol. Mungkin Mama juga tadi makasih udah banyak ngasih masukan juga. Itu masukannya bukan buat Big Mo doang, tapi buat ibu-ibu, buat saya juga sebagai orang tua gitu ya. Nanti abangnya kalau nanti bisa telepon, kita teleponan juga ya sama si Om. Thank you, bro. Terima kasih buat kesempatannya ini. Ya dari awal gue streaming gue udah ngemimpiin momen ini sih. Ya Atta Halilintar gue udah plotting siapa aja. Oh iya? Iya, udah semuanya udah. Yang belum tuh cuman Om Ded. Gue udah mikir nanti waktu ke Raditya Dika bakal ngomong apa, ada orang yang mesti gue shout-outin. Di momen ini tuh dulu gue mikirnya kayak pokoknya ada waktu itu gue lagi deket teman cewek, terus dia bilang Bang Atta Halilintar tuh suami paling ideal di kalangan artis gitu. Amin. Tapi dulu aku di fase kayak aduh, tapi kalau Alpi terlalu bucin nih, kayak emang ini beneran sebegini. Terus bilang enggak, itu nggak terlalu bucin, itu kelihatan. Dia bilang dia bisa ngeliat cowok tuh emang, katanya Bang Halilintar tuh paling ideal lah di kalangan artis gitu. Amin. Rasa vibes-nya sekarang gue percaya sih chat. Ada orang yang too good to be true, ada orang yang sok bucin depan kamera gitu. Yeah. Amin. Blessing lah untuk kelihatan semua. Kelihatan kok kalau di kamera tuh kelihatan asli. Enggak sama belajar juga. Enggak dibikin-bikin kan. Amin. Kita bisa lihat, viewer kan bisa lihat ini beneran apa. Nah, gitu. Amin. Semoga langgeng ya Bu ya. Amin. Karena kalau dipuji aku takut Jangan ada kata macam-macam ke artis-artis sekarang kan baru ini dikit udah jangan. Karena rumah tangga pasti ada ujiannya mah ya. Setiap rumah tangga. Tapi ya udahlah, ngalah aja. Iya, sekarang banyakin ngalah. Ujiannya lihat anak aja. Iya. Udah itu ya, aja. semoga ujiannya cuma lampunya warna pink atau oranye gitu aja. Ujian jangan yang terlalu ini kan. Jangan terlalu berat ya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you. Take care semuanya. Assalamualaikum. 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 Hello, we need to talk.